Nah, sekarang kita masuk pada halaman 86, task ketiga. Melakukan soal atau melakukan pertanyaan-pertanyaan pemahaman. Ya, jadi kita buat menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, guna memahami teks di atas. Kita lihat petunjuknya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan mengacu pada teks dari surat kabar di atas. Bandingkan jawaban kamu dengan teman-teman kamu, ya, yang dengan punya teman-teman kamu, ya. Nah, ini sudah saya buat, ya. Ini saya buat salin ya, salin ke teks ini. Jadi di bawah ini bisa langsung kita jawab. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu, ya. Kita perbesar sedikit. Nah, itu dia. Nah, nomor 1, ya. Pertanyaannya adalah, apakah permasalahan utama yang dihadapi oleh orang tua? Jadi apa kita lihat dari teks di atas. Nah, kita lihat ke atas. Nah, ini dia, yaitu tentang registrasi online, ya. Tentang registrasi online. Bagaimana kita jawabnya? Nah, ini tidak bisa ya, permasalahannya itu tidak bisa diterima di sekolah yang lain, ya, karena permasalahan sistem online school registration system. Nah, itu permasalahannya. Jadi kita buat pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, nanti kalian jawab langsung. Nah, jadi bisa saja kalau saya jawab aja ya. Their son, anak-anak mereka, ya, sons, daughters, ya, tidak diterima, ya, diterima di sekolah negeri, ya, karena online registration system. Nah, itu dia. Karena sistem pendaftaran online. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang tua merasa kecewa dengan sistem online? Nah, ini karena orang tua menghadapi beberapa masalah teknis, ya. Di sini disebutkan mana dia? Nah, ini masalah teknis, ya. Mana teknis, ya? Karena masalah teknis saja. Mana dia itu teknis, ya? Ya, bagi kalian yang sudah membaca tentu paham, ya. Kita langsung saja buat bahasa Inggrisnya. The parents menghadapi beberapa technical problems, permasalahan teknis, ya, berhubungan dengan online system yang menurut mereka tidak terorganisir, ya. Was disorganized, ya, tidak terorganisir dengan baik. Nah, nomor 3, siapa yang ditolak dari sekolah karena permasalahan tinggi badannya? Nah, di sini siapa? Nomor 3 ini kalian si Ricky kalau tidak salah. Siapa ya kemarin ya? Ricky, anak si Ricky apa? Tunggu Nuresa. Nah, technical problem nih, ya. Ini karena tinggi badan. Ya, Ricky, kalian bisa
cari nanti ya jawabannya. Ricky Setianto's daughter was rejected from the school due to her height. Mana si Ricky ya? Nah ini dia, Ricky Setianto, salah satu orang tua. Nah ini dia. Minimum, nah ini dia. Rejected due minimum height policy, kebijakan tinggi badan minimum. Nomor 4. Nah, apa yang terjadi pada anak Nuraisah Paransa? Nah ini dia anak Nuraisah Paransa, ini orang tua ya, Nuraisah Paransa. Dia tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri yang lain karena dia sudah mendaftar pada sekolah yang lain juga sudah mendaftar, tapi dia ingin membatalkan tapi tidak bisa. Nah itu dia. Nuraisah Paransa ya tidak bisa, was unable to register her son at any state run high school ya due to similar technical problems. Nah, her son, nah ini dia kan, her son was initially accepted at East Jakarta Public School through public admission phase. Nah itu, however, nah ini lanjut ke sini. However, he did not register with that school as he wanted to shoot for a better state-run school through the local admission phase. Jadi sudah mendaftar dia di East Jakarta, sekolah negeri Jakarta Timur, tetapi karena dia tidak mendaftar ulang, jadi dia ingin mendaftar kepada sekolah negeri yang lain, tapi ternyata anaknya itu sudah terdaftar, tidak bisa diterima karena dia sudah terdaftar di SMA, di sekolah negeri di Jakarta Timur, ya East, ya. Nomor 5. Sebutkan beberapa masalah teknis pada pendaftaran menggunakan sistem online. Jadi kamu sebutkan beberapa masalah teknisnya. Nah, masalah teknisnya adalah siswa tidak bisa diterima pada sekolah yang kedua kalau dia mendaftar ke sekolah yang lain karena namanya sudah terdaftar pada sekolah yang pertama. Itu permasalahannya. A student was not accepted in the second school because her name still listed for the first school. Jadi tidak bisa di dua sekolah. Nah, nomor 6. Apa yang membuat sistem online menjadi problem tahun ini? Apa yang membuatnya? Yaitu sistem admission ini ya. Nah, karena ada 3 fase dan orang tua tidak ada koordinasi yang bagus. Ya, artinya tidak ada koordinasi antar sekolah, atau mungkin sistemnya berantakan ya, atau mungkin tidak ada sosialisasi kepada orang tua ya,
sehingga orang tua tidak mengetahui permasalahan atau cara sistem tersebut. Nah, jadi mungkin bisa kita jawab di sini. This year's student admission system might be problematic, ya, since it has 3 phases in which no good, ya, coordination, ya, tidak ada koordinasi di sana, ya. Nah, itu permasalahannya. Nomor 7, kenapa orang lebih menyukai sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta? Nah, nomor 7 ini karena people prefer public schools to private school due to financial reason. Karena alasan keuangan, ya, finansial itu keuangan, masalah keuangan. Nah, jika kamu adalah salah seorang dari orang tua, ya, seandainya kamu jadi orang tua, apa yang akan kamu lakukan terhadap permasalahan pada sistem online ini? Nah, pertanyaan ini bisa tergantung pribadi masing-masing, ya, karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan pendapat kamu dan jawabannya tidak ada dalam teks, ya. Ini pertanyaan opini, ya, opini kamu. Bisa saja, ya, bisa saja. Kalau kamu sebagai orang tua, kamu tentu harus memahami dulu sistem kerjanya. Pendaftaran online ini, bagaimana sistem kerjanya? Tentu kamu harus mengerti sistem kerjanya dulu. I will understand, misalnya, ya, atau I will read how the online system, ya, the online system works. Nah, jadi I read and understand how the online system works. Jadi kamu harus mengerti dulu sebelum mendaftarkan orang tua murid itu. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya dulu tentang sistem online ini, barulah kamu kerjakan, ya. Kamu mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri itu, dan jangan panik. Nah, itu dia. Kamu tidak boleh panik, ya. Semua permasalahan pasti ada jalan keluar. Nomor 9. Bagaimana pendapat kamu tentang PLT Gubernur, tentang respon PLT Gubernur terhadap protes para orang tua? Ya, bagaimana pendapat kamu tentang ini kan dijawab sama PLT Gubernur nih, ya. Ya, jadi parents should be patient and not panic. Nah, ini dia. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu setuju atau tidak terhadap respon dari Bapak Basuki Cahayapurnama ini? Nah, itu terserah. Kalau menurut saya setuju. Orang tua, I agree that parents should be patient and not panic. Ya. Ya, kalau orang tua tidak boleh panik karena namanya sistem, ya, tetapi tentu harus dipertanyakan juga kenapa ini bisa terjadi. Nomor 10. Jika kamu menjadi PLT Gubernur, ya, posisi kamu sebagai Bapak Basuki Cahayapurnama ini, ya, bagaimana harusnya kamu merespon terhadap kekhawatiran orang tua tersebut? Nah, tentu kita harus sebagai gubernur, kita harus menenangkan orang tua supaya jangan panik, ya. Basuki Cahayapurnama ini sebagai PLT Gubernur untuk yang ini sudah cocok, sudah pas, ya, menghimbau orang tua agar tidak panik dan bersabar. Jadi ya, I will respond to
menghimbau ya, to us, bukan us ya, menghimbau orang tua mungkin bisa pakai online menggunakan Google terjemahan ya, bisa kita laksanakan seperti itu. Nah, ini dia kita buat bahasa Indonesia. Saya akan menghimbau orang tua agar tidak panik dan bersabar. Selain itu juga menginstruksikan kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin. Nah, itu dia. Copy. Lantas kita paste. Cenger. Nah, itu dia. I will urge parents not to be panic and patient. In addition, menginstruksikan the competent authorities to solve the problem as soon as possible. Nah, itu dia. Nah, itulah untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Sampai jumpa.